Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, what's up, what's good? Jangan lupa 3M-nya ya. Stay safe and stay healthy. Kami dari kelompok 14 PKL AKL SMK Negeri 6 Jember akan menjelaskan materi proyek 2 tentang konsep dasar perpajakan. Apa sih konsep dasar perpajakan itu? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Pungutan lain yang serupa dengan pajak yaitu retribusi, sumbangan, iuran, bea materai, bea masuk, dan bea cukai. Apa yang membedakan dengan pajak? A. Bea materai yaitu pungutan yang digunakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai. B. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang cukai. C. Bea masuk yaitu pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku. D. Bea keluar yaitu pungutan yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai atau tarif tertentu. Yang kedua, unsur-unsur retribusi. Pajak berbeda dengan retribusi loh. Kenapa? Karena pajak ketika kita membayar, kita merasakan imbal baliknya. Tidak bisa dirasakan secara langsung, tetapi dialihkan dengan pembangunan negara. Contohnya, seperti jalan tol, rumah sakit, jembatan umum, dan lain-lain. Sedangkan retribusi, ketika kita membayar, kita bisa langsung menikmati hasilnya. Contoh, jasa parkir, tiket jalan tol, dan lain-lain. Apa sih unsur-unsur retribusi? Unsur retribusi yaitu, yang pertama ada pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang. Yang kedua, sifat pemungutan tidak dapat dipaksakan. Yang ketiga, pemungutan dilakukan oleh negara. Yang keempat, digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum. Yang kelima, imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Oke guys, kita sudah membahas topik 1 dan topik 2. Topik 3 ialah tentang fungsi pajak. Adapun fungsi pajak yaitu 1. Fungsi anggaran. Pajak ini sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguler pajak. Digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya seperti untuk mengatur bea cukai atau pajak barang produksi dalam negeri. Yang ketiga, fungsi pemerataan pendapatan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan sosial. Yang keempat, fungsi legalitas pemerintah. Apa sih fungsi legalitas pemerintah? Pemerintah akan membebani pajak atas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bahan kesepakatan. Jadi, ini berkaitan dengan pemerintah loh. Yang kelima, fungsi stabilitas, yaitu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Contohnya seperti pemerintah mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak. Topik keempat, yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ada 3,
yaitu 1. Official Assessment System, yaitu besarnya pajak ditentukan oleh Fiskus. Jadi, yang menentukan besar pajaknya adalah pemerintah. Yang kedua, Self-Assessment System. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak sendiri yang terhutang. Yang ketiga, Withholding Tax System. Di sini adalah perpaduan antara Official Assessment System dan Self-Assessment System. Pemungut dan pemotong pajak dilakukan oleh pihak. Oke, topik terakhir nih guys, yakni syarat pemungutan pajak. Adapun berbagai macam syarat pemungutan pajak. Yang pertama, syarat keadilan. Pajak harus dikenakan sebanding dengan kemampuan untuk membayar. Yang kedua, syarat yuridis. Pemungut pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, syarat ekonomis. Pemungut pajak harus tidak menimbulkan kelesuhan ekonomi atau perekonomian. Yang keempat, syarat finansial. Pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil penghasilan. Yang kelima, sederhana. Pemungutan pajak harus sederhana agar dapat memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Oke guys, sekian pembahasan dari kita ya. Apabila ada salah katanya, mohon untuk dimaklumi. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.